Well, so as we plan for this meeting, it is gonna be about middle age, right? So before we go further, maybe some of you get confused about middle age or middle ages and medieval ages, right? So when we talk about middle age, okay, middle age, you know what is middle? It's center, right? Yeah. So age is time, period, or era. So era that's starting from the center of the millennia. So if we talk about the millennia, the first millennia, it's starting from the arrival of Jesus, which is um, a 0 BC or zero CE, right? Christ age, something like that, right? Jadi kan kemarin kita bahas kelahirannya tahun Masehi itu ditandai dengan tahun 0, artinya itu ketika Yesus lahir. So when we talk about middle age here mean millennia, 1 century. So 1 century millennia, it's starting from the year of what? I repeat, when we talk about ages here means millennium. So 1 millennium consists of how many years? How many years? Answer me. Hey, remember, you still have your scoring things, you know, kartu pahala. So you can start counting as well. Nanti kan itu di apa namanya yang Google Form yang saya kirimkan itu attendance list itu kan di situ ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan the participation in Zoom meeting, ada yang 0, terus kurang dari 5, terus 5 sampai 10, something like that, right? So it's the time for you to count as well by engaging in this discussion. Okay, so let me repeat my question. When we talk about 1 millennia time frame, so 1 millennia time frame consists of how many years? 1000 tahun. Yeah, 1000 years. So when we talk about middle age, the middle of the age, it means what year? 500. Yeah, like the year of 500, right? So it means middle age started in the year of 500. When we call it age, it works 1 millennia. So it ends in the year of tahun berapa berakhirnya? 1500. Yeah, exactly. It's around tahun 1500 gitu ya. So some people said middle age dimulai tahun 490-an akhir dan berakhir tahun 1490-an akhir. But to make things easier to count, so it start from the year of 500 until 1500, right? And again, I want to emphasize so that you will not get confused between middle age and medieval age, medieval period, right? So in middle age, it consists of 2 periods. Okay, middle age, inside middle age, from the year of
500 to the year of 1500, it consists of two periods of England history. Nah, yang tahap pertamanya, periode pertamanya dari tahun 500 sampai tahun 1000 awal, 500 tahunnya itu kita sebut dengan Anglo-Saxon period, right? Ya, Anglo-Saxon period. Nah, setelah itu di tahun 1000 sampai 1500 kita menyebutnya medieval period. Jadi, saya coba ulangi tanya, dalam satu era Middle Age terdiri dari berapa period? Dua. Two periods. Apa aja? Anglo-Saxon and medieval. Good. It works 500 years gitu ya. Jadi kita membicarakan peradaban yang tua, yang lama kayak gitu. So, let's start from the Anglo-Saxon period. Nah, setelah kalian membaca, setelah kalian mencari sumber-sumber, can you mention what is there in Anglo-Saxon period? Keyword boleh. Apa? When we talk about Anglo-Saxon period, apa yang ada terbesit dalam pikiran kalian? Beowulf. Beowulf, very good. What else? Ya. Beowulf, apa lagi? Penaklukan Norman. Vikings. Viking pada, oh ya betul. Viking masuknya itu ya tahun 787-an gitu ya. Ya betul, so good. So it's the time when the Viking invasion to England. It's the time when Beowulf was written. Apalagi? Ada lagi? Tadi ada yang menyebut Norman Conquest ya, penaklukan Norman ya. Nah, penaklukan Norman ini adalah apa namanya tuh? Awal dari apa? Medieval. Iya, betul. Itu awal dari medieval life gitu ya. Kan tahun 1066 kan, dia maksudnya di tahun 1000 gitu lah ya, biar kita enak memikirnya. Tahunnya itu mudah, jadi maksudnya tuh gini, when we talk about era, we do not really need to talk about exact year, kayak kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 1945 menurut kita. Padahal kan menurut dunia itu terjadinya kan tahun 49 kan. Jadi kita tuh ngaku-ngaku merdeka tahun 45. Tapi nggak diakui sama dunia. Nah, so it's not wrong because the independence is not the matter people recognize our independency, but the matter we perceive ourselves as an independent creature, right? Yeah. So that's the justification for me to say like sometimes the exact date is not something really matter, you know. You know what I mean? Kan kita nggak perlu juga tahu si orang Normandy itu conquest-nya tanggal berapa kayak gitu. Yeah, so to make things easy, you know, so jadi Norman Conquest itu berawal tahun 1000 gitu. Kan mudah ya, 500, 1000, 700 gitu kan nggak susah gitu ya. Oke, apalagi tadi? Tadi ada yang bilang Danish Invasion, terus tuh Beowulf. Apalagi? Ketika kita berbicara tentang Anglo-Saxon period, apa aja yang ada terbesit di pemikiran kalian setelah preparation? Black Death, Apa? Black Death, pandemic.
Can you tell us what is Black Death? Pandemi apa itu? I don't know. I forgot the exact pandemic, but it's one of the biggest pandemic that ever happened In Anglo-Saxon in period. England. In England. Yeah, in the Middle Ages. In the Middle Ages. Saya nggak tahu sih itu pandeminya apa ya. Soalnya pas waktu tunggu dulu. Saya lupa. Saya mess up. Soalnya pada tahun 1000, saya lupa di film apa itu ya. Jadi kalau kalian nonton film-film kolosal England itu ya, itu juga ada ininya, ada sejarah-sejarah pandeminya gitu ya. When we talk about pandemi, saya lupa tahun 1700 itu juga ada, agak melenceng, tapi saya nggak ingat yang Black Death itu pandemi yang apa gitu ya. So maybe you can tell us more. Rizvi, Yes. maybe you can tell It's- us what else you know about the Black Death. It happens in abad ke-14. Wait, ma'am. I also forgot. I'm trying to Abad search it first. ke-14. Yeah. Abad ke-14 berarti udah hampir masuk Renaissance ya. Oh yeah. Dia masuk ini berarti medieval, tapi udah menjelang but- Renaissance. Terus apa lagi yang kamu ketahui? No more? Okay, maybe we can take care of those things later. Apalagi selain itu Black Death tadi kata si Rizvi, apalagi? Constantinople, man. Constantinople. What happened in Constantinople? Apa yang terjadi di Constantinople? Konstantinopel itu di mana sih sekarang negaranya? Turki, ma'am. Turki. So, apakah ada andil Inggris dalam pada saat itu terhadap penyerangan di Konstantinopel? Ma'am. Hah? Bagaimana? Okay, let me tell you to be clear here. Pada zaman Middle Age, there are lots of things happen in the world. So in this class, we will not talk about all over things happen in the world. As we know, during Middle Age, it was also the invasion of Muslim. It was also the invasion of Mongol Empire, kayak gitu ya. It was also the invasion of Catholic through Roman Empire. Jadi semua power di dunia tuh itu berlangsung gitu. Karena trennya memang penaklukan besar-besaran kayak gitu. Jadi when we talk about Middle Age in the world, it's the time of the conquered, of the conquest, right? Adalah masa penaklukan secara besar-besaran. Kemarin ada yang ngepost juga, oh ini mem masanya Middle Age itu Kublakan pergi ke mana? Ke Jawa juga gitu ya, kemana? Ya, so Kublakan or Kublai Khan kalau kita bilang kayak gitu ya, itu merupakan conqueror, penakluk, salah satu penakluk terbesar di dunia sepanjang sejarah umat manusia. Oke.
kalau kalian mau mengetahui cerita lebih jauh mengenai Kublai Khan itu, kalian bisa menonton series di Netflix, itu judulnya Marco Polo. Jadi itu betapa, kan sekarang kalau kita dengar Marco Polo itu kan orang yang hebat ya, orang dari Eropa yang hebat, penakluk. Mau tahu, Marco Polo itu anak buahnya Kublai Khan. Budak istilahnya kayak gitu ya. Marco Polo tuh nggak ada apa-apanya. So if so far we think Marco Polo is a great person because we saw him in the eyes of European. But as the matter of fact, he was just a small person. And if you compare the boat, kapalnya Marco Polo yang dibilang penakluk dunia itu dengan kapalnya Cina, kapalnya Marco Polo itu cuma kayak sekocinya kapal Cina. Jadi betapa besarnya empire Cina waktu itu, yang juga berperang melawan Mongol. Jadi it is the word trend. It's the dynasty, the empire. But in this class, that was not our focus. You get what I mean? Our focus is on England. Okay. England in this sense is not England, it's almost like England nowadays, UK gitu ya. Termasuk di dalamnya Scotland, Ireland, Wales, dan England. Oke, jadi pada saat Anglo-Saxon itu yang tadi yang kita familiar with kan, Danish invasion dan apa tadi, Beowulf. Kemarin saya suruh mencari apa lagi yang berhubungan dengan Anglo-Saxon period? King Arthur. King Arthur, okay, what else? King Alfred. King Alfred, ya, apa lagi? And many more and so on, right? Jadi kalau kita runutkan dari urutan-urutannya, maka kronikelnya, ceritanya King Arthur itulah yang terjadi di awal-awal abad pertengahan itu ya, tahun 500-an itu King Arthur-nya dulu, baru setelah itu terjadi Danish invasion kan, yang Danish invasion itu terjadi pada zaman Raja Egbert. Oke, kita balik dulu dari King Arthur. Kalau setelah kalian menonton, membaca, menelaah, mereview tentang King Arthur, menurut kalian King Arthur itu beneran kingnya England atau cuma dongeng? Cerita rakyatnya England. Cerita rakyatnya England, Mem. Cerita rakyatnya England. Jadi artinya King Arthur itu nggak ada? Ada, Mem. Hah? Bisa jadi cuma dongeng, Mem. Bisa jadi cuma dongeng. Ada nggak yang mendapat sources tentang keberadaan King Arthur itu beneran ada, fiction or fact? Ada nggak kalian yang mendapat referensinya? Ada nggak? Kan kemarin pada nyari King Arthur kan? Dari King Arthur, tapi nggak lihat kisahnya nyata atau hanya dongeng. Yeah, so tell me, what do you know about King Arthur? Tell me. Okay. Anybody can tell me. Tell us. Okay. Anybody? Apa? King Arthur. Just tell us what you have. Ya. King Arthur hidup pada akhir abad ke-5 sampai abad ke-6, Mem. Oke, apalagi yang kalian ketahui? Raja legendaris dalam mitologi Britania Jaya.
So he is the legendary king in Great Britain mythology. Apalagi? Apalagi yang kalian tahu tentang King Arthur? Legend of the Sword, man. Hah? Legend of the Sword. Yeah, he is the legend of the sword. What is the name of the sword? Excalibur, ma'am. Excalibur. Okay, good. Apalagi yang kalian ketahui tentang dia? Siapa yang mau menceritakan? Any one of you want to tell the story? The summary of the story of King Arthur. Excuse me, ma'am. Yes. I have some little story about this king. Yeah. This is what I know about the Arthur, Mm-mm. especially about how Arthur can become a king. Okay. So how is it? Okay, this story is very unique and it has relation with the sword named Excalibur. Mm-hmm. Okay, according from the legend, Arthur can become the king with he can put the sword from the stone. Ya, Mm-mm. jadi Excalibur itu yang paling populernya dalam legenda adalah sebuah pedang yang menancap di sebuah batu. Mm-mm. Dan dalam ramalan, barang siapa yang bisa mencabut pedang itu dari batu, maka dialah yang akan bisa menjadi raja. Gitu. Mm-mm. Ya, itu adalah cerita yang paling terkenal dari bagaimana dia menjadi raja. Dan Mm-mm. Arthur juga dalam catatan sejarahnya dia sudah sering memenangkan pertempuran gitu. Dan dia punya relasi atau hubungan dengan 7 kesatria meja bundar. Ya. Apa Itu itu dari sumber 7 yang saya tahu. kesatria meja bundar? Sepertinya ini adalah sebentar ya. Itu adalah para prajurit yang berhasil merebut Saxon, yang berhasil memenangkan pertempuran Saxon. Ya, ketujuh raja itu. Ketujuh raja, 7 pahlawan. Saint kan itu saint atau saint enggak? Kesatria. Knight. Yes. Yeah. Soalnya when we talk about the history of Roman Catholic, itu juga kan ada satria, apa istilahnya tuh? Kan juga 7 orang tuh. Satria apa namanya? Arthur. Any of Catholic here? Nama Templar Knight. Pernah dengar nggak Satria Templar itu? Ewi, pernah dengar nggak tentang Templar Knight? Nggak pernah, men. Nggak pernah? I think I didn't had any research about that because I don't have. Yeah, so it's interesting, you know, seperti kisahnya agama apapun, kepercayaan apapun, karena Indian itu kan menjadi sebuah ideologi ya. Artinya ketika kita mempelajarinya bukan berarti kita terus beriman dengan agama itu gitu kan ya. You know, number one, if you want to believe on something, make sure you know what is it, right? Yeah, it's not blind belief. But even you know something, it doesn't mean you believe. You know what I mean? Ya, seperti kisahnya sahabat kalau di Muslim itu istilahnya khalifah gitu ya. Khalifah adalah orang-orang yang lahir setelah yang meneruskan perkembangan Islam setelah Nabi Muhammad meninggal, kayak gitu kan. Dia meneruskan. Nah, beda kisah antara Catholic and Islam is that, you know, when Jesus spread the religion, he was crucified.
right? Dia dipenggal pula. Dia disalib gitu dalam artian ketika saat itu dia termasuk kaum yang termasuk minoritas ya kan? Karena yang mayoritas pada waktu itu siapa? Roman Empire, right? Ya. Tetapi beda kisahnya dengan Muhammad. Muhammad itu menjalani masa-masa yang kejayaannya setelah dia hijrah ke Madinah kan dari Mekah. Waktu di Mekah benar perang lawan Quraisy itu kan. Tapi ketika dia hijrah ke Madinah, maka kejayaan Islam pada saat itu berkembang. Artinya sepeninggalannya Muhammad, walaupun tidak berarti tidak ada peperangan, tetapi Islam itu berada pada memiliki power gitu ya, yang diturunkan ke khalifah-khalifahnya, ke sahabat-sahabatnya. Konflik terbesar yang terjadi pada saya ini agak melenceng sedikit gitu ya. I just want to give you the perspective karena tadi pas kesebut aja sih. I mean like you know sometimes we need to talk about other things too. Ya, jadi konflik yang lumayan besar terjadi pada Islam setelah sepeninggalannya Muhammad itu adalah terjadinya sengketa pemerintahan. Siapa yang memegang kendali Islam gitu ya. Dan itu adalah cikal bakal terjadinya perselisihan antara Islam Syiah dan Islam Sunni. Ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, detail sejarahnya you can find it by yourself kayak gitu tentang Syiah dan Sunni. Terus sekarang kan banyak yang mengatakan kalau Syiah itu bukan Islam. You cannot say that because they are still allowed to go for pilgrimage ke Mekah dan mereka adalah Islam. Dan sebenarnya pertentangan yang terjadi itu bukan masalah akidahnya, tetapi masalah perpolitikannya yang dibawa-bawa menjadi akidah. Yang Sunni bilang Syiah begini, yang Syiah bilang Sunni begini, kayak gitu kan ya. And you want to find really the truth? I don't know, maybe you need to dig out deeper about the history like long time ago. Nah, itu untuk kisah yang Muslim gitu ya, dan itu terjadinya berabad-abad setelah Yesus wafat gitu. Nah, ceritanya Yesus wafat ini kan setelah disalib itu murid-muridnya kan mencar gitu ya, mencar kemana? Nah, Alkisah itu ada kesatria yang dibilang satria Templar itu. Nah, itulah yang kisahnya adalah membawa dan memperjuangkan ajarannya Yesus juga kayak gitu. So that's how we come up with this topic. Like Ferdi said before, Arthur is the friend of the Templar Knight. Right, so the friend of the knight, right, temannya 7 kesatria. Jadi pertanyaannya apakah satria yang dimaksud itu adalah satria Templar yang menyebarkan Christianity atau bukan? So maybe we can, you know, when you read something like puzzle, right? Ketika kita bisa menghubungkannya, makanya sejarah menjadi lebih indah kayak gitu. So maybe that's what you need to think later. Ada yang mau nambahkan? Jangan bilang selesai. Hah? Apa Messi? Maaf Bu. Oke, lanjut ya. Nah, itu tentang King Arthur. Dan apakah King Arthur itu benar-benar menjadi raja? Iya, benar, emang ada raja Inggris namanya King Arthur, ya kan?
Dia memerintah dari tahun 510 sampai tahun 600-an, kurang lebih 90 tahunan, dan exact year-nya we don't know. Setelah itu, setelah berabad-abad berlalu, kayak 1 abad kemudian berlalu, terjadi Danish invasion. I really like Danish invasion story, you know. Kalau kalian ada yang nonton The Viking, The Last Kingdom, ada nggak? Ada, Mem, tapi udah lupa ceritanya. Ya, sama saya juga, kalau detailnya nggak terlalu ingat lagi gitu ya. But that's the story. Kalau di situ itu kan menceritakan tentang England dari sudut pandangnya The Viking-nya ya. Di kisah apa lagi satunya itu ya, saya lupa judulnya. Jadi kisahnya Danish yang pertama kali datang ke England itu, siapa nama Viking yang di film The Viking itu? Velia, lupa saya namanya. Ingat nggak? Lupa, Mem, udah lama nontonnya. Iya. Dialah the Viking, dialah Viking pertama yang mempelopori pergi ke England. Karena pada saat pada abad pertengahan itu, orang-orang Viking tuh percaya kalau laut di sebelah selatannya itu, barat selatan, apa namanya, barat selatan, barat daya ya, itu adalah ujung dunia. Makanya invasi-invasi mereka ke daerah Jerman, ke daerah timur. Karena daratan yang lautan merupakan batas dunia. Kan waktu itu teori bumi bulat belum diketahui kan? Nah, kemudian si raja di Viking itu bilang, di sana, di seberang sana, maksudnya di England itu, di sana tuh ada tanah yang subur dan kita bisa bertani kayak gitu, dan di sana tuh negerinya kaya. Terjadi kontroversi juga. Masa iya, emang kamu pernah lihat kayak gitu kan? Ya kita nggak tahu kalau nggak lihat. Loh itu kan laut, air, gimana kita ke sana? Bikin kapal. Nah, ketika bikin kapal ke sana, Viking kan nalurinya kan itu ya, apa sih, brutal ya. Mereka mau apa-apa tuh jarah, mereka mau apa-apa tuh rampas gitu kan. Ya, dan berangkatlah Danish invasion yang pertama kali ini tahun 780-an ini, setelah kapal mereka jadi. Kan di Skandinavia itu masih ingat, Skandinavia itu ada Denmark, kalau sekarangnya ada Sweden, ada Norway, daerah-daerah di utara yang dingin banget gitu, yang musim panasnya pun dingin gitu ya. Nah, jadi tuh berharap kesuburan tanah itu pada daerah yang lebih panas. Makanya pergi mereka naik kapal dan itu menjadi momen invasi pertamanya Danish Viking ke England. Sampai di England jumpa gereja gitu kan ya. Gereja kan tempat orang nyimpan apa-apa gitu kan. Dan pada zamannya pada saat itu di England itu Roman Catholic kan berkuasa, iya kan? Jadi gereja-gereja berjaya. Ingat kan itu kan ciri-cirinya zaman Anglo-Saxon period kan? Yang dulunya mereka dikuasai sama Roman Empire. Kemudian Roman Empire kalah perang melawan, saya lupa. Dan kemudian Anglo-Saxon itu pecah menjadi negara-negara, bukan negara sih, kerajaan-kerajaan kecil. Ada Northumbria, ada apa lagi itu. Kalau kalian nonton The Last Kingdom itu banyak sekali disebutin juga itu petanya England zamannya dulu, sekarang namanya apa kayak gitu. Ada Northumbria, ada Bebembah kalau itu. Dan macam-macam namanya. Beda dengan nama sekarang. Nah, kerajaan-kerajaan kecil itulah yang diserang oleh Viking. Yang dia datang pertama kalinya itu pada zaman Raja Egbert. Siapa Raja Egbert?
Egbert itu kakeknya Alfred. Nah, pada zaman Egbert lah, England itu kita sebenarnya England aja lah ya, karena dia yang merupakan waktu itu raja yang paling besar di England, Egbert. Nah, so banyak cerita tentang Egbert itu, yang mana yang benar, yang mana